Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatuh Zahra. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 di UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan model berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda lagi. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan pembelajaran itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anggi, ketua kelas, silahkan disiapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca selawat Idul Qulub ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibdil quduni wa nafsiha wa nafiyati abnali wa sifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi fi sallim. Ibu absen ya. Ahmad Nabil Latu Ariski, Anggi Nur Auliawati, Angger Supriyadi, Muhammad Osgion Pangestu. Oke, Heni Peptia, Muhammad Faki Abdul Razak. Faki lagi batuk? Enggak. Memang suaranya lagi kurang baik ya. Muhammad Malik Ashifa, Olivia Saputri, Siska Deviani, Tirta Erlangga Pratama. Oke, terima kasih sudah hadir pada hari ini semuanya. Semoga nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik. Sekarang Ibu mau cek kesiapan belajar kita pada hari ini. Seperti biasa, yang laki-laki berdiri semua. Ada baju yang belum dimasukkan? Sudah. Pakai kancing di sini, dirapin sedikit nah ininya. Malik sudah, Tirta sudah, Nabil sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang perempuan pakai ikat pinggang nggak? Pakai rapi. Oke, silahkan duduk. Motivasi pada hari ini terkait lanjutan materi dari kemarin adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mempelajari kandungan surat Quran
Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Dari lanjutan materi yang kemarin dan tadi sudah Ibu singgung, Ibu akan berikan pertanyaan pemantik. Bagaimana bumi ini terbentuk, bulan terbentuk, semua ini terbentuk. Pernah tersikirkan nggak? Bagaimana? Ada yang bisa langsung gitu? Nabil? Iya. Oh, dulu itu satu, kemudian pisah. Ada lagi? Anggi atau Malik atau yang lain? Awal mula alam ini terbentuk. Alam ini terbentuk dengan tentunya sangat luar biasa. Kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa mensyukuri itu? Bagaimana kita bisa mensyukuri tentang penciptaan alam semesta ini? Atau lebih mudahnya begini, bagaimana cara kita bersyukur tentang terbentuknya alam semesta ini? Bagaimana? Satunya menjaga. Menjaga alam semesta. Kemudian yang lain, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebagai pencipta alam semesta. Oke, bagus. Kemudian dimensi kelimanya lagi yaitu syura atau musyawarah. Nanti ketika dibagi kelompok saling mengerjakan itu bekerja sama. Kemudian harus menerapkan toleransi. Artinya bagaimana tugas ini bisa selesai itu harus dikerjakan dengan saling menghargai ide dan pendapat dari teman kelompok yang lain. Sebelum sampai pada pembelajaran ini, Ibu akan cek ombak dulu. Siapa yang suka belajar dengan cara membaca dan melihat? Membaca dan melihat. Oke. Kemudian siapa yang suka belajar dengan cara mendengarkan? Oke. Kemudian yang nggak suka belajar? Oh, jangan-jangan ada gaya yang lain. Siapa yang suka belajar dengan cara praktek langsung? Oke. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran inti, kita tepuk 1, 2, 3 dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Setelah tadi Ibu sudah cek ombak gaya belajar anak-anak semua, sekarang silahkan anak-anak berkumpul dengan gaya belajar tadi. Yang suka melihat dan membaca silahkan berkumpul di kelompok visual. Yang suka praktek langsung silahkan berkumpul di kelompok kinestetik. Kemudian yang suka mendengar silahkan berkumpul di kelompok audio. Ayo bertukar tempat. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan teori ilmuwan. Di video ini, kita akan membahas tentang awal mula proses terbentuknya alam semesta dari versi ilmiah dan versi Al-Quran. Teori yang pertama yaitu teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf dari Jerman pada tahun 1753 yang bernama Immanuel Kant. Ia menyebutkan bahwa alam semesta dulunya berupa kabut atau gumpalan gas panas yang berputar. Jadi, dahulu tidak ada bintang, matahari atau planet-planet lainnya. Yang ada hanya sebuah kabut yang berisi sebagian besar hidrogen. Dan yang terpenting, penemuan ilmiah ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah salah karena Al-Quran berasal dari Allah sang pemilik segalanya. Kita sebagai umat Islam harusnya menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan prinsip hidup. Tatkala suatu hari ada penemuan dan teori-teori ilmiah baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Ini punya kelompok visual. Ini punya kelompok kinestetik. Dan ini punya kelompok audio. Tentang kandungan ayat yang telah ditelaah. Yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di dalam Surat Al-Anbiya ayat 30 ini berisi tentang apa? Alam yang dulunya padu, kemudian melalui proses penciptaannya, berproses selama menjadi 6 masa itu, kemudian dipecah, ada teori Big Bang, ada teori apa?
kabut, teori apa lagi? Nah, semuanya itu apapun bentuk teori dalam sains, semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. penciptaan alam semesta, maka terciptalah beragam teori yang menyangkut proses terbentuknya alam ini. Di antaranya teori yang sangat terkenal seperti teori Big Bang. Namun, dari teori-teori yang ada, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran juga sudah menjelaskan proses penciptaan jagat raya ini. Tahukah kalian bagaimana proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan Al-Quran? Berikut ini merupakan proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan Al-Quran. Menurut sains, berdasarkan teori Big Bang, planet-planet dan benda-benda langit lainnya dahulu adalah satu, lalu dipisahkan oleh ledakan besar. Sedangkan menurut Al-Quran, langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Menurut sains, berdasarkan teori kabut can replace, tata surya berasal dari kabut asap atau biasa disebut dengan nebula. Sedangkan menurut Quran Surah Fussilat ayat 11, yaitu berbunyi, kemudian dia menuju kepada pencipta langit, dan langit pada saat itu masih merupakan gumpalan asap. Menurut sains, dulu bumi merupakan planet yang masih tandus, lalu dengan air hujan dimulailah kehidupan. Sedangkan menurut Quran Surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air dihidupkannya bumi sesudah matinya. Menurut expanded theory, tata surya mengalami perluasan.
Sedangkan menurut Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 berbunyi, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Kelima, menurut teori evolusi biologi, semua hewan berasal dari air, kemudian berevolusi menjadi seperti sekarang. Sedangkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 45 berbunyi, "Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air." Itulah beberapa proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan Al-Quran. Menariknya, faktanya adalah teori-teori tersebut sudah terlebih dahulu dijabarkan di dalam Al-Quran jauh sebelum adanya penemuan teori-teori ilmiah tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Asifa. Di samping saya ada Heni Peptiani dan di samping Heni ada Muhammad Fakih Abdur Roja. Dan berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, hasil kandungan dari surat Al-Anbiya ayat 30 adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keadaan orang yang tidak memperhatikan alam dan tidak memperhatikan kejadiannya dari makhluk-makhluk yang ada di alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka itu buta, tidak dapat melihat langit dan bumi adalah suatu yang padu dan tidak terpecah. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Dan kedua adalah hasil kandungan dari surat Al-A'raf ayat 54 adalah Allah menciptakan alam semesta ini telah tertuang dalam Al-Qur'an. Allah menggambarkan langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Allah dengan kebesarannya menjelaskan peristiwa penciptaan langit dan bumi agar manusia mengambil pelajaran. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok visual. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Auditori. Kami ingin mempresentasikan hasil telaah yang telah kami dengarkan dari audio tadi, yaitu menelaah hasil isi kandungan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Isi kandungan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak memperhatikan keadaan alam ini. Padahal dari alam semesta ini terdapat bukti-bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kekuasaannya yang mutlak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dulu langit dan bumi itu suatu padu, kemudian dipisahkan antara keduanya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan air kepada makhluk hidup sebagai salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil telaah kandungan Al-Quran Surah Al-Anbiya yang telah kami dengarkan dari audio tadi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil video yang kami telah buat yang sumbernya dari alam sekitar dan dari sekitar sekolah. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik dan nama saya Anggi Nur Auliawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang kandungan isi Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-Anbiya menjelaskan bahwa orang yang tidak memperhatikan keadaan alam dan tidak memperhatikan kejadiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka itu buta sehingga tidak dapat melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya merupakan suatu yang padu dan tidak terpecahkan. Demikian video yang telah kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Kita tepuk lagi biar ternyata persaingan kelompok tentang cara penyampaiannya sudah sangat bagus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Oke, sekarang silakan dikumpulkan audionya. Setelahnya nanti kita akan melakukan asesmen dengan mengerjakan tugas. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Oke, Ibu akan bagikan soalnya. Jangan lupa dikasih nama. Oke, untuk kelompok sini, kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke.
setelah kita sudah melakukan asesmen, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat isi pembelajaran tadi tentang kandungan ayat yang telah ditelaah? Yang pertama, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini berisi tentang apa? Alam yang dulunya padu, kemudian melalui proses penciptaannya, berproses selama menjadi 6 masa itu, kemudian dipecah, ada teori Big Bang, ada teori apa? Kabut, teori apa lagi? Nah, semuanya itu apapun bentuk teori dalam sains, semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk atau alam. Jadi makhluk ini bukan hanya manusia saja, tetapi bumi, planet lain, kemudian tumbuhan, hewan, bahkan kuman, itu semuanya termasuk bagian dari alam semesta. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Yang utama adalah berisi tentang pentingnya apa ini, Malik? Air. Air adalah sumber kehidupan. Semua yang hidup ini berawal dari air. Nah, dari kesimpulan ini, apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Oke, kita tiba di akhir pembelajaran. Ibu akan melakukan refleksi. Apakah anak-anak bisa lebih memahami belajar dengan gaya atau cara belajar masing-masing? Bisa. Yang mendengar juga lebih enak, yang melihat juga lebih enak, begitupun dengan yang langsung meneliti. Kemudian, apakah dari mempelajari materi ini anak-anak bisa lebih memiliki rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita semuanya? Bisa? Oke. Setelah kita sudah mempelajari proses pada hari ini, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hikmah mempelajari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Oke, nanti setelah ini bukunya dimasukkan, kemudian anak-anak berdoa, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.